Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama saya ingin mengucapkan kepada adik-adik kami, selamat mempersiapkan diri untuk ujian persiapan penilaian akhir semester. Saya yakin sudah persiapan-persiapan sudah kita lakukan, dan inilah mungkin waktunya bisa kita katakan kita mau diuji, kita mau dilihat sudah sebatas mana persiapan kita, kemampuan kita, ataupun keseriusan kita selama ini dalam menerima pembelajaran selama ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak banyak ternyata orang yang suka mendengar tentang kata ujian. Tidak banyak orang yang suka mendengar tentang kata ujian. Siapapun itu, apakah itu anak sekolah, apakah itu orang dewasa, bahkan orang tua juga sangat-sangat tidak menyukai ketika mendengar kata ujian. Karena yang ada dalam pikiran setiap orang adalah kalau dikatakan ujian itu seperti menyiksa. Kalau dikatakan ujian itu seperti nanti seolah-olah saya akan dipermalukan. Nanti seolah-olah saya akan kelihatan bagaimana bobrok saya, bagaimana kekurangan saya, bagaimana selama ini kelemahan-kelemahan saya. Sehingga banyak orang yang menghindari, tidak menyukai ketika mendengar kata ujian. Padahal sesungguhnya kata ujian ini harus kita senangi, harus kita sukacitakan, karena ujian inilah akan menunjukkan bagaimana keseriusan kita, ketekunan kita, bahkan semua apa yang pernah kita jalani selama ini, disitulah akan kelihatan. Nah, saudara-saudara, saya mengambil tema dalam ibadah kita hari ini, firman Tuhan hari ini, saya mengambil tema ujian mendatangkan sukacita bagi saya. Ujian itu mendatangkan sukacita bagi saya. Mengapa? Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa setiap orang itu sebenarnya haruslah selalu diuji. Setiap orang itu sebenarnya haruslah selalu diuji, siapapun itu. Apakah dia ketika masih anak-anak dalam sekolah, ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah berkeluarga, bahkan ketika dia sudah tua, itu juga harus tetap diuji. Mengapa? Dalam hal ini kita mau melihat sudah sejauh mana kita menekuni selama ini. Apa yang kita terima, apa yang kita pelajari, apa yang kita gumuli selama ini di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, ketika selama ini kita serius tekun, selama ini kita benar-benar memahami setiap proses perjalanan hidup ini, setiap pelajaran-pelajaran, maka dia akan memenangkan kehidupan ini. Saudara-saudara, memang saat ini bagi adik-adik kami dalam pendidikan,
kita akan menghadapi ujian. Tapi saya mau katakan kepada kita begini, jangan kita anggap ujian di sekolah ini hanya berguna untuk seolah-olah hanya untuk meluluskan, menamatkan kita dalam pendidikan kita saja. Tidak. Suatu saat ujian ini, pelajaran yang kita terima di sekolah, ini akan berguna, bermanfaat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat bagaimana seorang itu, siapapun itu, akan selalu dipenuhi dengan yang namanya pelajaran-pelajaran. Apakah ketika itu dia di sekolah, apakah ketika itu dia di rumah, melalui nasihat-nasihat dari orang tua, itu juga merupakan suatu pelajaran. Bahkan ketika dia beribadah di gereja melalui firman, itu juga pelajaran-pelajaran iman yang pasti berguna bagi dia. Terlebih ketika dia menghidupi kehidupan spiritualitas secara pribadi. Itu juga sebuah pelajaran yang begitu berharga, yang harus benar-benar selalu kita terima, kita hidupi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini kepada kita semua, kalaupun saat ini kita akan menghadapi ujian di sekolah, tapi jangan pernah anggap ujian itu atau pelajaran yang kita terima selama ini di sekolah itu hanya berguna seolah-olah supaya saya lulus, supaya saya tamat, supaya saya bisa menyelesaikan pendidikan dan melanjut ke tahapan yang lebih tinggi. Tapi kita pakai semuanya, kita lihat semuanya ini dalam satu kesatuan, membangun karakter seseorang, membangun integritas seseorang manusia yang dimulai dari ketika dia masih remaja, dewasa, bahkan sampai kepada orang tua. Untuk itu memang dalam pendidikan ada istilah lulus atau tamat. Tapi dalam kehidupan ini tidak ada yang pernah lulus atau tamat atau selesai di dalam perjalanan kehidupannya. Maka disinilah yang mau saya katakan tadi. Ujian itu mendatangkan sukacita bagi saya. Mengapa? Karena disinilah saya akan disadarkan, disinilah saya akan diingatkan sejauh mana selama ini saya benar-benar serius, sejauh mana selama ini saya benar-benar tekun mengikuti apa yang saya terima setiap pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan saya ini. Pembelajaran selama di sekolah itu pasti berguna. Pembelajaran dari orang tua di rumah itu juga berguna. Pembelajaran firman Tuhan di dalam gereja, dalam setiap persekutuan itu juga akan berguna. Dan kehidupan pribadi, spiritualitas kita pribadi ini juga akan berguna. Suatu saat kita akan membutuhkan semua ini. Suatu saat kita akan memakai semua ini untuk membantu kita, untuk memenangkan perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sudah tahu bagaimana situasi dalam saat ujian. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan sejenak. Kita lihat ketika sedang ujian. Ada begitu banyak orang dalam satu ruangan itu. Bahkan sahabat kita di situ juga, bahkan orang tua di situ juga, bahkan teman kita di situ juga, guru juga di situ dan lain sebagainya. Tapi lihatlah, orang yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan itu hanyalah Anda sendiri. Hanyalah diri Anda sendiri. Walaupun di situ sahabat baik Anda, dia tidak akan mampu untuk menyelamatkan Anda. Walaupun di situ teman baik Anda, keluarga Anda,
bahkan ibu guru dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya orang yang harus menyelesaikan, memutuskan, mengambil tindakan, menyelesaikan soal-soal itu hanya Anda sendiri. Yang mau saya katakan bahwa ada kalanya nanti dalam perjalanan kehidupan ini juga kita akan menghadapi situasi yang sama. Kita seperti berada dalam suatu ujian, dalam suatu ruangan yang besar, lengkap dengan keluarga, lengkap dengan sahabat, lengkap dengan orang-orang yang mengasihi kita dan lain sebagainya. Tapi yang dituntut untuk menyelesaikan, mengambil keputusan dalam persoalan-persoalan itu adalah Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Orang lain tidak akan mampu. Hanya Anda yang dibutuhkan. Hanya Anda yang mampu mengeluarkan Anda dari persoalan itu. Hanya Anda yang mampu meluluskan Anda dari pergumulan itu. Hanya Anda yang mampu membuat Anda kembali semangat, Anda kembali bangkit, Anda kembali termotivasi. Tidak ada yang lain selain hanya Anda sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, ujian itu sebenarnya bukan hal sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu hal yang membuat saya bersuka cita. Karena disitulah akan kelihatan di mana saya harus belajar lagi, di mana saya harus melengkapinya lagi, di mana saya harus menggali dan mencari lagi apa yang belum, apa yang tertinggal, apa yang masih kekurangan saya selama ini. Jadi ingat, ujian itu adalah sukacita bagi kita. Kalau memang benar-benar kita serius, tekun di dalam menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua saya mau katakan kepada kita, ujian itu adalah cara Tuhan untuk memberkati saya. Ujian itu adalah cara Tuhan untuk memberkati saya. Seseorang tidak akan mau melangkah maju kalau dia tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya. Seseorang akan sangat susah untuk bangkit, untuk sadar, untuk mengintrospeksi diri, untuk memperbaharui dirinya kalau dia belum mengetahui di mana kekurangan, di mana kesalahan, apa yang harus saya upgrade, apa yang harus selalu saya tingkatkan, apa yang harus selalu saya kembangkan. Tapi ketika ujian itu datang kepada kita, disinilah akan dikatakan kita masih kurang dalam hal ini. Kita masih perlu berbenah dalam situasi ini. Kita masih harus lebih memberikan hati, memberikan keseriusan. Kita harus lebih komitmen. Kalau gara-gara ini, karena kebanyakan bermain gadget, saya tertinggal selama ini, maka saya harus memprioritaskan belajar ini. Maka saya harus komit, tidak akan mudah dipengaruhi lagi, tidak lagi akan mudah untuk diajak. Tapi saya akan fokus untuk mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik lagi. Itulah mengapa tadi saya katakan bahwa ujian itu, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memberkati kita semua. Tentu ketika sudah dinyatakan engkau masih kurang dalam hal ini, engkau harus mengupgrade skillmu, keahlianmu dalam hal ini. Engkau harus lebih serius lagi, lebih komitmen lagi, lebih disiplin lagi, dan lain sebagainya. Ketika Tuhan telah menyatakan inilah yang harus kita upgrade, inilah yang harus kita perbaharui, maka disinilah kita akan terberkati. Kita akan selangkah lebih maju, kita akan berada di the next level, kita akan naik
kepada tahapan-tahapan yang lebih baik. Tapi kalau tidak diketahui di mana kekurangan, di mana kesalahan, di mana kelemahannya, maka dia akan menganggap bahwa dirinya sudah sempurna. Dia akan menganggap dirinya sudah baik. Dia menganggap dirinya sudah layak. Maka dengan ujianlah salah satu cara Tuhan untuk memberkati kehidupan saya. Menyatakan kepada saya, menunjukkan kepada saya hal-hal yang saya harus semakin tingkatkan di dalam kehidupan saya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah selalu, Rasul Paulus selalu mengibaratkan kehidupan kita ini seperti sebuah pertandingan. Ketika sudah berada di garis start dan fluid pertandingan sudah dibunyikan, maka setiap orang harus berlari sekencang-kencangnya, harus berlomba sekencang-kencangnya, sampai dia berada di garis finish. Tidak peduli apakah Anda tertinggal, tidak peduli apakah Anda mengalami kesusahan, tidak peduli apakah Anda mengalami sesuatu di dalam perjalanan tersebut. Waktu ini selalu berjalan. Hidup ini tidak boleh diputar, dimundurkan kembali, dia akan berlaju terus. Maka siapa yang tidak siap, maka dia akan tertinggal. Siapa yang tidak mau di-upgrade, maka dia akan selalu tertinggal. Siapa yang tidak siap untuk diuji, untuk naik pada level yang lebih atas, maka hidupnya dia akan berada ya begitu-begitu saja, tanpa pernah ada mengalami peningkatan. Ini sebuah motivasi yang baik yang harus kita hidupi kembali, saudara-saudara. Bagaimana ini mau memacu kita, menyemangati kita. Lihatlah saat-saat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihatlah kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihatlah orang-orang yang dihadapkan Tuhan kepada kita, yang mengasihi kita, yang memberi semangat dan support kepada kita. Kalau tidak kita hidupi dengan baik, kalau tidak kita aminkan dengan baik semua itu dalam kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, maka lihatlah tidak akan ada lagi kesempatan yang diberikan kepada kita. Maka tidak akan ada lagi waktu yang bisa diulang kembali. Maka orang yang tidak siap, maka dia akan selalu tertinggal. Orang yang tidak mampu, maka dia yang akan selalu menjadi terbelakang. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku, mari kita anggap ujian itu adalah sebagai sukacita bagi kita. Ujian itu adalah sebagai cara Tuhan semakin memberkati kehidupan kita. Ujian itu adalah sebagai salah satu cara kita untuk melihat apa yang perlu saya benahi, di mana yang harus saya tingkatkan di dalam kehidupan saya ini. Ujian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ujian itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, berkat, kebaikan bagi saya, bagi siapapun, bagi keluarga kita. Karena semakin sering kita diuji, maka akan semakin baiklah kehidupan kita. Akan semakin disadarkanlah kita, akan semakin lebih baik lagi kita di dalam kehidupan kita. Maka selamat mempersiapkan ujian buat adik-adik kami. Yakin dan percayalah ketika engkau sudah mempersiapkan dengan baik di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Tuhan akan menghantarkanmu untuk naik kepada the next level. Tuhan Yesus memberkati.